Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait informasi terbaru bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K dipercepat. Inilah daerah paling besar peluang lolos menjadi aparatur sipil negara. Mari kita simak informasinya Bapak Ibu. Komite 1 Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI tengah mengupayakan untuk perbaikan nasib para tenaga honorer dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas di gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa 14 November 2023. Kemudian pada rapat tersebut telah dibahas isu-isu strategis terkait calon aparatur sipil negara atau CPNS atau CSN dan tenaga honorer termasuk P3K. Pada rapat tersebut, Senator Papua Barat Philip Wamafma menyatakan bahwa rapat tersebut sangat penting karena membahas perbaikan nasib para tenaga honorer. Selain itu, Philip mengatakan bahwa penerimaan calon ASN yang telah dibuka pada 16 sampai 30 September 2023 terdiri dari 78.862 ASN pusat, sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Itulah yang sedang berjalan dari tanggal 16 sampai 30 September. Kemudian dari 493.634 pemerintah daerah telah dialokasikan khusus 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K tenaga teknis. Philip Wamafma membuka rapat bersama Ketua Komite 1 DPD RI, Fakhrul Raji, dan Wakil Ketua Komite 1, Silviana Murni. Mereka berharap seleksi atau rekrutmen CPNS dan P3K tersebut berdasarkan hasil dan penilaian yang objektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan ASN yang profesional. Tidak hanya itu saja, Ketua Komite 1 Fahrul Raji juga menyayangkan tidak dilibatkannya DPD RI pada penyusunan revisi Undang-Undang ASN yang baru. Akan tetapi, Komite 1 DPD RI tetap berkomitmen untuk mencari solusi dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer di daerah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Hal tersebut menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili. Itu satu hal yang sangat bermanfaat dan bermakna. Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa reformasi birokrasi saat ini terus berjalan sesuai arahan Presiden. Presiden juga mengharapkan birokrasi yang berdampak dan bukan tumpukan kertas dan lincah. Ditopang pemerintah digital berbasis data.
Selanjutnya yang menjadi prioritas yakni pemangkasan proses bisnis, transformasi profesionalisme ASN yang berbasis digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan kebijakan, kelembagaan menuju IKN, dan daerah daerah otonomi baru Papua atau DOB Papua. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi dorongan DPD RI di daerah agar reformasi menjadi terukur. Oleh sebab itu, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik agar birokrasi menjadi berkelas dunia. Menteri Pen-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa untuk arah kebijakan pemenuhan aparatur sipil negara 2024 berfokus untuk rekrutmen pada pelayanan dasar, tenaga guru, dan tenaga kesehatan. Menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis, CPNS dan P3K, dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Ini juga adalah satu hal yang selalu diperhatikan oleh Menpan RB dalam hal merekrut tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Selain itu juga, sesuai dengan rekomendasi DPD dan DPR, pihaknya akan memenuhi ex-THK2 dan non-ASN sebesar 80% dan pelamar baru sebanyak 20% dengan seleksi CIT. Selain itu, Senator NTB Evi Apitamaya menyoroti bahwa dalam pansus guru honorer yang diinisiasi DPD RI telah bekerja maksimal dengan menyerap semua persoalan terkait guru honorer di daerah. Evi mengatakan bahwa pihaknya menemukan nasib guru, playgroup, tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, masih banyak yang belum diakomodir. Mohon untuk diperhatikan. Ini juga adalah hal yang disampaikan oleh Senator NTB Evi Apitamaya. Sementara itu, Senator NTT Abraham Lianto juga mengapresiasi adanya kebijakan Kemenpan RB khusus terhadap ASN di daerah 3T dengan pemberian penghargaan, kompensasi, dan afirmasi kebijakan khusus lainnya. Pada kesempatan tersebut, Komite 1 juga meminta Kementerian Pan-RB untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan pendidikan yang meliputi guru dan dosen, Satuan Polisi Pamong Praja, untuk diprioritaskan menjadi P3K, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta otonomi khusus. Farul Raji mengatakan bahwa Komite 1 mendukung Kementerian Pan-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang berkompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani menuju Indonesia Emas 2045. Adapun pengertian dari daerah 3T yakni daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi tertinggal yakni memiliki kualitas pembangunan yang rendah, di mana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemudian jika dilihat dari sisi geografis, berada di daerah terdepan dan terluar wilayah Indonesia. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk kategori ini. Beberapa di antaranya adalah Nias di Sumatera Utara, Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Musi Rawas Utara di Sumatera Selatan, Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, Sumba Tengah dan Alor Nusa Tenggara Timur, Donggala Sulawesi Tengah, Pulau Taliabu Maluku Utara, Nabire dan Asmat di Papua, serta Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak Papua Barat. Jadi selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata, terutama dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia memberikan bantuan pendidikan
yang bersifat afirmasi kepada pelajar daerah 3T. Dengan kondisi yang sedemikian, maka sangat diperlukan pemerataan sebaran ASN yang berkualitas agar seluruh wilayah Indonesia alami kemajuan yang merata. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB dalam forum pembahasan dari berbagai para senator mengenai nasib para tenaga honorer dan pemerataan ASN dan hal lain, dan terutama di daerah 3T. Itu daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Demikian informasinya. Semoga perhatian pemerintah mengalir terus hingga nantinya terwujudkan pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara secara merata dan adil di tahun 2024, tentunya pengangkatan honor tanpa seleksi tes. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.